Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Rahmatil Azad, NPM 240810701090. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman berbasis web yang berjudul Lost and Found. Sebelumnya, aplikasi ini saya bangun menggunakan framework Laravel dengan tujuan membantu pengguna melaporkan barang hingga menemukan barang. Jadi proses pencarian barang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan proses instalasi dan konfigurasi Laravel, penjelasan aplikasi yang dibuat, penjelasan kode program utama, serta demonstrasi pengguna aplikasi. Pada bagian pertama itu di instalasi dan konfigurasi Laravel. Sebelumnya, saya membuat aplikasi ini menyediakan lingkungan pengembangan. Yang pertama itu software yang saya pakai adalah SAMPP. SAMPP di sini gunanya untuk web server dan database server. Lalu PHP sebagai bahasa pemrograman, Composer sebagai dependensi manager Laravel, lalu VS Code sebagai kode editor, MySQL sebagai database, dan Laravel 12 sebagai framework utama. Kemudian project Laravel dibuat di seluruh dependensi Laravel diinstal melalui Composer. Jadi sesudah project dibuat, saya melakukan konfigurasi database pada file environment. Jadi di mana file environment itu sendiri, uh, uh, di dalam file environment terdapat database, username, password, dan port database. Selanjutnya kita akan langsung jalan ke aplikasi. Pada dashboard, tujuan utama aplikasinya sendiri untuk membantu pengguna melaporkan barang yang hilang maupun barang yang ditemukan di lingkungan kampus. Seringkali mahasiswa itu kehilangan barang seperti dompet, kartu, kunci, kendaraan, handphone, atau barang lainnya. Jadi aplikasi ini saya buat untuk membuat laporan secara online sehingga informasi barang dapat diketahui pengguna maupun administrator. Jadi fitur yang di aplikasi ini yang pertama ada registrasi akun, login pengguna, dashboard pengguna, menambahkan laporan barang hilang, menambahkan barang laporan ditemukan, mengedit laporan, menghapus laporan, mengupload foto barang, lalu pencarian barang, dashboard admin, dan manajemen laporan oleh admin. Jadi saya akan langsung mendemokan aplikasi ini. Pertama, ini adalah halaman utama atau landing page. Jadi di halaman ini pengguna dapat melihat informasi mengenai aplikasi dan fitur yang tersedia. Selanjutnya kita akan registrasi. Sorry, kalau misalnya akun belum ada, kita bisa registrasi manual di sini. Lalu jika sudah ada akun, tinggal masuk aja. Contoh yang pertama kita masuk adalah admin. Nah, pada tampilan dashboard admin yang pertama, itu terdapat total laporan 1, menunggu verifikasi 0, disetujui, 1 mahasiswa yang terdaftar, 1 barang hilang, 0 barang ditemukan, ditolak, atau 0 selesai. Jadi di yang kedua di semua laporan itu ini adalah tempat yang dimana kita bisa melihat laporan yang ada diunggah atau diunduh. Lalu di sini admin bisa menambah kategori barang, contoh elektronik, kunci, pakaian, buku, tas, lainnya, dompet dan kartu, aksesoris, store, remote. Contohnya yang pertama itu admin harus menyetujui pengguna yang mengupload barang yang hilang. Contoh kita masuk ke user pengguna.
user atau pengguna. Jadi pertama di halaman beranda di user itu sama seperti admin. Lalu ada cari barang. Di sini kita bisa cari judulnya apa, kategorinya apa, tipenya hilang atau ditemukan, dan memfilterin. Lalu pada halaman dashboard user, di sini kita bisa buat laporan baru itu. Contoh remote masih kategori remote child hilang di gedung E lantai 02. Misal kita buat remote ditemukan di bawah laci meja. Mungkin kita di sini bisa mengupload foto. Kalau ada fotonya mungkin bisa diupload. Kalau nggak ada ya udah kita buat laporan. Nah, pada sesudah kita buat laporan itu statusnya adalah pending. Karena di sini admin harus menyetujui dulu untuk penguploadan status. Sebab admin nggak sembarangan kasih faktanya, kasih kebenaran, karena admin harus mengecek dulu gimana status lapangannya. Jadi balik ke admin. Nah, pada dashboard admin ini langsung keluar ketika user mengupload barang. Jadi di sini statusnya masih pending. Mungkin admin kalau udah mengecek kepastiannya mungkin bisa menyetujui. Nah, ketika sudah menyetujui itu langsung disahkan di webnya. Coba kita balik lagi ke user. Apakah dia sudah bisa? Oke, ini pada tampilan user atau mahasiswanya. Pada remote AC itu sendiri itu sudah disahkan, dan mungkin kita bisa cek di barang beranda apa sudah keluar. Oke, remote AC sudah keluar. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke GitHub untuk penjelasan kode. Yang pertama, kode program itu menjadi inti aplikasi. Jadi Laravel ini saya menggunakan pola arsitektur MVC, yaitu model, view, dan controller. Jadi pemisahan ini yang membuat kode itu lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Yang pertama, pada tampilan root, oke, pada tampilan root, di sini terutama di web PHP, jadi fungsinya ini untuk menghubungkan URL dengan controller yang sesuai. Melalui root, Laravel itu mengetahui halaman mana yang harus ditampilkan ketika pengguna mengakses suatu alamat tersebut. Selanjutnya, kita mungkin bisa cari di controller yang bagian item. Nah, pada item controller di sini menangani proses yang dimana untuk menampilkan data, menambahkan laporan, mengubah laporan, menghapus laporan. Jadi fungsi controller sini itu berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Selanjutnya kita mungkin bisa mengecek di bagian model. Nah, pada kategori model ini sendiri digunakan yang namanya itu adalah item. Jadi item ini sendiri
Fungsinya untuk berinteraksi dengan database. Jadi melalui model, aplikasinya itu dapat dilakukan secara proses menyimpan, pengambilan perubahan, maupun penghapusan data. Jadi model yang digunakan juga mengatur relasi data yang digunakan database. Selanjutnya, kita akan ke view. Mungkin terdapat di sini view folder. Jadi view di sini cuma untuk menampilkan termuka pengguna. Jadi Laravel itu menggunakan Blade template hingga tampilan dapat dibuat lebih rapi, mudah dikelola. Nah, lalu proyek ini menampilkan membuat Blade template dengan Bootstrap. Mungkin bisa dilihat langsung. Ini untuk HTML-nya. Lalu mungkin kita bisa ke middleware. Admin middleware. Jadi di middleware ini sendiri itu berfungsi untuk membatasi akses ke pengguna. Contohnya, misal pengguna yang belum login itu nggak dapat akses di dashboard. Jadi admin memiliki akses ke halaman admin, sehingga penggunaannya itu bisa hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan hak aksesnya. Lalu mungkin kita bisa ke validasi. Validasi itu kayak pengguna mengisi form laporan. Jadi Laravel itu melakukan validasi data. Jadi validasi ini memastikan bahwa data yang dikirim itu sudah sesuai aturan. Sebagai contoh tadi, misal nama barang itu kan wajib diisi, lalu tanggalnya itu kan juga wajib diisi. Dan format datanya itu harus sesuai. Jadi dengan validasi tersebut, kualitas data yang masuk ke database itu menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan hasil pengembangan yang dari dilakukan, aplikasi Lost and Found System itu berhasil dibangun menggunakan framework Laravel. Jadi aplikasi yang sudah menerapkan konsep MVC seperti autentikasi, lalu middleware, validasi data, manajemen database, dan fitur CRUD. Dari melalui aplikasi pengguna ini dapat melaporkan barang hilang maupun barang ditemukan secara lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, admin juga dapat mengelola laporan yang masuk melalui dashboard admin. Demikian prestasi UAS pemrograman berbasis web yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.